Assalamualaikum Ustaz, dari akun Siti Rahman 609. Izin bertanya, bagaimana caranya supaya anak-anak bisa disiplin dalam beribadah? Ya, disiplinkan. Baik, kita lihat dulu. Dan bisa menanamkan rasa takut dan merasa diawasi oleh Allah, karena kadang ada rasa kekhawatiran kalau anak-anak jauh dari orang tuanya, mereka akan lalai dalam beribadah, terutama sholat wajibnya. Jazakallah khair. Baik, baik. Pertama lihat dulu ya, usia anak itu berapa. Masing-masing punya dunianya, masing-masing punya gaya dan caranya tersendiri. Tapi kalau melihat dari apa yang Anda sampaikan tadi, boleh jadi anak sudah dididik dengan baik, kemudian dia mulai beraktivitas di luar rumah, entah itu mungkin dia sekolah, ketemu sekolah baru, dan tidak membersamai Anda, atau Anda membersamai anak-anak sekolah SD, Anda bekerja, atau Anda di rumah, gitu kan? Dan boleh jadi juga ada waktu-waktu yang cukup lama di luar yang belum tentu ada pengawasan dan penjagaan dari Anda. Maka yang terbaik, titipkan semua itu kepada Allah. Pertama dengan berdoa. Kalau Anda seorang ibu, jangan pernah luput dari doa. Ya, jangan pernah luput dari doa. Itu yang paling penting. Jadi dengan doa itu, ya kita ambil misalnya nasihat Al-Quran tentang bagaimana sikapnya Nabi Ya'qub alaihissalam ketika beliau menghadapi situasi anak-anaknya di luar, nggak tahu apa yang dikerjakan kan, lalu beliau selalu berdoa, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Demikian di surat Yusuf itu, ya aku selalu curhatnya kepada Allah, termasuk doanya. Makanya sekalipun menimpa kepada saudara-saudara Yusuf itu bisikan-bisikan setan yang tidak baik untuk mencelakai Yusuf alaihissalam, maka diarahkan kepada yang paling minimal, dan yang paling minimal itu pun mengantarkan kepada kebaikan Yusuf alaihissalam. Misal ketika mereka rapat, kan 10 orang rapat tuh, ya rapat itu 9 dari rapat itu 9 berpendapat eksekusi Yusuf, bunuh Yusuf, uqtulu Yusuf. Ya, maka yang satu mengatakan, usul saya jangan bunuh Yusuf, la taqtulu Yusuf, alqihi fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarah. Ya, jadi alquhu fi ghayabatil jub, sudah lemparkan aja dia ke sumur yang gelap, ke tempat yang gelap. Nanti dipungut oleh kafilah yang lewat, ya sudah, kita bebas dari berbagai hal yang berpotensi besar resikonya untuk kita, gitu ya. Nah, biasanya kan kalau 10 rapat, 9 quorum pada satu keputusan, yang satu mengusulkan B, biasanya kan yang diikuti yang 9 kan. Tapi ini berbalik. Justru yang diikuti yang satu, ya udah lempar aja gitu kan, supaya dosanya nggak terlalu banyak gitu. Ya. Nah, setan kan kalau membisikkan kan biasanya nggak nanggung sampai ke atas ya, tapi ini tidak. Itu yang menjaga apa? Doa. Doa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ibunda Maryam alaihissalam, Hannah. Ya, Hannah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan sejak mengandung Maryam, di Ali Imran tuh, ayat 35 sampai 37. 35 itu nazarnya. Idz qalat imra'atu Imran, "Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Dia sudah bernazar. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 36 yang diberi nama, didoakan. Ayat 37-nya hasil dari itu semua. Ya, ketika semua dilakukan, Allah yang merawat. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Perhatikan ayatnya, wa ambataha nabatan hasana. Maka setiap pertumbuhan dari anak yang dititipkan kepada Allah dengan semua kebaikan itu, cara menitipkan dia, berikan nama yang baik, doakan ia tanpa putus, kemudian carikan tempat yang baik dan guru-guru yang baik. Selanjutnya biarkan Allah yang menetapkan sesuai dengan perjalanan hidupnya. Ya, itu poin yang paling penting. Dan hal yang paling betul-betul harus di-highlight adalah setiap anak punya keistimewaan, punya kebaikan, punya kemuliaan. Jangan kita menarik kadang-kadang kepada keinginan orang tua sendiri, dalam arti memvonis anak begini, memvonis anak begitu. Tidak. Buka hati seluas-luasnya, arahkan semua pada kelapangan. Ya, tampilkan semua karakter yang mampu menyenangkan, membahagiakan, walaupun kadang-kadang di sisi lain butuh ketegasan. Ya, ada berbagai tindakan butuh ketegasan. Ya, tapi ketika ingin memaksimalkan itu semua dengan niat yang baik, arahkan yang kira-kira menggembirakan. Kalau ada hal yang kurang baik, apalagi pada anak-anak, gak usah banyak diungkit. Nggak usah banyak diungkit, namanya anak-anak, Allah aja nggak menghisab, kan? Tapi diperbaiki pelan-pelan, perbaiki pelan-pelan, dan jangan dibawa ke perasaan terlalu dalam. Ya, yang penting, oh ini ada seperti ini, perbaiki. Lalu hilangkan dari perasaan, udah hilangkan, husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kadang-kadang merubah, karena terlihat anak oleh Allah dibikin aktif dulu dari kecil, sehingga semua dia bisa mengelaborasi macam-macam. Kreativitasnya banyak dan sebagainya. Tahu-tahu dewasanya itu semua bentuk pengalaman, karakternya lebih kuat, bahkan jadi ulama dan sebagainya. Ya, semoga Allah muliakan. Ya. Sekira itu yang bisa dijawab dulu sehingga saya tepati online dan offline. Selanjutnya izinkan kami untuk beraktivitas selanjutan. Semoga Allah muliakan kita semua. Semoga Allah membahagiakan kita. Semoga Allah menjaga diri kita, bangsa kita, negeri kita, dan senantiasa ada dalam kemuliaan, kebaikan, dan kesehatan.